Halo Bapak dan Ibu, apakah Anda sering merasa tidak nyaman setelah makan? Perut kembung, begah, atau sensasi terbakar yang mengganggu? Mungkin Anda sudah mencoba berbagai obat, tapi keluhan itu tetap datang kembali. Yang tidak banyak orang tahu, ada rahasia sederhana yang bisa membantu masalah ini. Dan rahasia itu ada di dapur Anda, dalam bahan-bahan yang sangat murah. Sebelum kita bongkar rahasia ini, saya mohon dukungan Bapak dan Ibu. Silakan klik like pada video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia agar kita bisa terus berbagi ilmu dan tips berharga lainnya. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Untuk penonton baru, selamat datang. Semoga video ini bisa menjadi solusi yang selama ini Anda cari. Saya jadi teringat dengan salah satu pasien saya, Ibu Wahyuni, 60 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan lambung yang sudah sangat parah. Setiap kali makan, perutnya langsung sakit dan mulas. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan membuat beliau sangat menderita, bahkan sampai takut untuk makan. Setelah konsultasi mendalam, saya hanya memberikan saran yang sangat sederhana. Fokus pada pola makan, bukan obat-obatan mahal. Saya mengajarkan Ibu Wahyuni untuk rutin mengonsumsi beberapa makanan yang sangat mudah didapat dan murah. Awalnya beliau ragu. Apa iya dok, hanya dengan makan ini bisa sembuh? Namun karena sudah putus asa, Ibu Wahyuni mencoba saran saya. Beberapa bulan kemudian, beliau kembali ke klinik dengan wajah ceria. Keluhan lambungnya perlahan hilang, Ibu Wahyuni merasa seperti lahir kembali, bisa menikmati makan tanpa rasa takut. Kisah Ibu Wahyuni ini membuktikan bahwa solusi untuk masalah lambung kita terkadang tidak rumit, justru ada pada hal-hal kecil di sekitar kita. Dan rahasia ini akan saya bagikan di video kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, masalah lambung itu bukan hanya mah. Ada juga gastritis atau radang lambung, dan yang paling parah bisa sampai menyebabkan luka pada lambung. Semua kondisi ini disebabkan oleh lapisan pelindung lambung yang melemah, sehingga asam lambung bisa merusak dindingnya sendiri. Tapi jangan khawatir, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri. Kuncinya adalah memberikan nutrisi yang tepat. 7 makanan yang akan kita bahas ini tidak hanya murah, tapi juga memiliki zat aktif yang bisa memperbaiki dan melindungi lambung secara alami. Sebelum kita masuk ke daftar makanan ajaib ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Masalah lambung seringkali membuat kita bingung. Kita tidak tahu harus makan apa dan seringkali menghabiskan banyak uang untuk obat. Tapi, tahukah Anda, kunci dari solusi ini sebenarnya sangat sederhana dan ada di pasar terdekat. Berikut adalah 7 makanan murah yang bisa jadi penyelamat lambung Anda. 1. Sayuran hijau. Manfaat sayuran hijau sering diremehkan, padahal kekuatannya untuk lambung luar biasa. Sayuran seperti bayam, kangkung, atau brokoli kaya akan magnesium. Mineral ini berperan penting dalam menguatkan otot sphincter esophagus bawah atau yang biasa kita sebut LES. Apa itu LES? Bapak dan Ibu bisa bayangkan LES itu seperti sebuah katup di ujung kerongkongan, persis di pintu masuk ke lambung. Tugasnya adalah membuka saat kita menelan makanan, lalu segera menutup rapat setelah makanan masuk. Kalau katup ini lemah, dia tidak bisa menutup sempurna. Akibatnya, asam lambung bisa naik kembali ke kerongkongan. Nah, kondisi ini yang sering kita sebut sebagai reflux asam lambung atau GERD. Dengan mengonsumsi makanan kaya magnesium, kita bisa membantu memperkuat katup ini sehingga asam lambung tetap di tempatnya. Selain itu, sayuran hijau juga bersifat alkali, yang artinya dapat membantu menetralkan asam lambung yang berlebihan. Bayangkan saja kalau lambung kita terlalu asam, itu seperti air cuka yang bisa mengiritasi dinding lambung. Sayuran hijau ini bertindak seperti penyeimbang yang bisa membuat pH lambung menjadi lebih netral, sehingga rasa perih dan terbakar pun berkurang. Ini adalah cara alami untuk mengurangi sakit di lambung kita.
Sifat antioksidan yang terkandung di dalamnya juga tidak kalah penting. Sayuran hijau memiliki berbagai vitamin dan mineral yang berfungsi untuk melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan. Peradangan kronis pada dinding lambung adalah penyebab utama rasa sakit dan kerusakan pada lambung. Jadi, dengan mengonsumsi sayuran ini, kita sedang membantu tubuh memperbaiki kerusakan itu. Untuk konsumsi harian, Bapak dan Ibu bisa mengolah sayuran hijau menjadi sup, tumisan, atau salad. Porsi yang dianjurkan adalah 1 mangkuk kecil setiap hari. Hindari memasak terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Mengukus atau merebus sebentar adalah cara terbaik. Penting untuk diingat bahwa sayuran hijau juga kaya akan serat. Serat ini sangat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga pergerakan usus tetap sehat. Dengan pencernaan yang lancar, tidak ada penumpukan gas berlebih yang bisa menekan lambung dan memicu asam lambung naik. Jadi, jangan pernah sepelekan sayuran hijau. Harganya murah, mudah didapat, tapi manfaatnya sangat besar untuk kesehatan lambung kita. Mulailah hari ini dengan menambahkan sayuran hijau ke dalam menu makan Anda. 2. Buah pepaya. Buah pepaya adalah salah satu buah terbaik untuk pencernaan. Ia mengandung enzim alami yang sangat kuat, yaitu papain dan kimopapain. Kedua enzim ini berfungsi untuk memecah protein menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga lambung kita tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mencerna makanan. Bayangkan saja, lambung kita itu seperti pabrik yang mengolah makanan. Kalau bahan yang masuk sudah dipecah-pecah dari awal, pekerjaan pabrik itu jadi lebih ringan. Begitu juga dengan lambung. Proses pencernaan yang lebih efisien akan mengurangi produksi asam lambung dan mencegah penumpukan gas. Ini sebabnya pepaya sangat baik untuk mengatasi perut kembung dan begah. Selain enzim pencernaan, pepaya juga kaya akan vitamin C, vitamin E, dan likopen, yang semuanya adalah antioksidan. Antioksidan ini sangat efektif dalam mengurangi peradangan yang terjadi pada dinding lambung dan mempercepat proses penyembuhan. Jika dinding lambung Anda sudah teriritasi atau terluka, vitamin dan antioksidan ini akan membantu proses perbaikan sel-sel yang rusak. Sifat antiinflamasi dari pepaya juga sangat kuat. Kandungan zat-zat di dalamnya bisa meredakan bengkak dan peradangan pada lapisan lambung yang sensitif. Ini memberikan efek menenangkan pada perut yang sedang bermasalah. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pastikan Bapak dan Ibu mengonsumsi pepaya yang sudah matang sempurna. Pepaya yang masih mentah atau mengkal bisa mengandung getah yang justru bisa mengiritasi. Pilihlah pepaya yang sudah berwarna orange cerah dan teksturnya lembut. Cukup konsumsi 1 potong medang setiap hari. Lebih baik dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari atau sebagai camilan sore hari. Dengan cara ini, enzim papain dan kimopapain bisa langsung bekerja membantu mencerna sisa-sisa makanan dari waktu sebelumnya. Mengkonsumsi pepaya secara rutin juga membantu menjaga kesehatan usus. Kandungan seratnya membantu pergerakan usus yang sehat dan mencegah sembelit, yang juga bisa menjadi penyebab perut kembung. 3. Tempe. Siapa sangka, makanan favorit kita ini punya manfaat besar untuk lambung. Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi. Proses inilah yang menghasilkan probiotik alami. Probiotik adalah bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan mikrobiom di usus. Bayangkan saja, usus kita itu seperti sebuah ekosistem. Ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Kalau jumlah bakteri jahat lebih banyak, pencernaan kita bisa terganggu, sering kembung, dan produksi gas meningkat. Dengan mengonsumsi tempe, kita sedang menambahkan pasukan bakteri baik ke dalam usus. Bakteri-bakteri baik ini akan bertarung melawan bakteri jahat dan menjaga keseimbangan ekosistem usus. Keseimbangan ini sangat penting karena dapat mengurangi produksi gas dan mencegah perut kembung. Selain itu, probiotik pada tempe juga membantu melancarkan pencernaan. Mereka membantu memecah makanan dan menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Jadi, tidak ada makanan yang mengendap terlalu lama di usus. Ini memberikan 2 manfaat sekaligus, dari sisi usus dan dari sisi lambung itu sendiri. Dengan rutin mengonsumsi tempe, kita sedang memberikan perlindungan ganda untuk sistem pencernaan kita. Untuk konsumsi, Bapak dan Ibu bisa mengolah tempe menjadi tempe bacem, pepes, atau digoreng sebentar. Porsi aman adalah 2 potong medang setiap hari. Hindari memasak tempe terlalu kering karena panas yang berlebihan bisa merusak kandungan probiotiknya. Selain probiotik, tempe juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Protein ini mudah dicerna, tidak seperti protein hewani yang kadang bisa memberatkan kerja lambung. Ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk Bapak dan Ibu yang ingin menjaga kesehatan pencernaan tanpa mengonsumsi daging.
Jadi, mari kita bangga dengan tempe. Makanan yang sederhana, murah, dan sangat kaya manfaat untuk tubuh kita. 4. Ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat dan serat yang sangat baik untuk lambung. Serat pada ubi jalar mampu menstabilkan kadar insulin yang secara tidak langsung membantu menjaga kesehatan pencernaan. Kenapa stabilnya insulin itu penting? Ketika kadar gula darah kita naik terlalu cepat, tubuh akan memproduksi lebih banyak asam lambung. Dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti ubi jalar, penyerapan gula terjadi secara perlahan, sehingga kadar insulin dan asam lambung pun tetap stabil. Ini sangat membantu mencegah serangan asam lambung yang tiba-tiba. Selain itu, ubi jalar mengandung antosianin dan beta-karoten. Zat-zat ini berfungsi sebagai antioksidan kuat. Mereka membantu meredakan peradangan dan melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam yang berlebihan. Beta-karoten khususnya akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan lapisan mukosa di lambung. Ubi jalar juga mudah dicerna. Teksturnya yang lembut setelah direbus membuat lambung tidak perlu bekerja keras untuk mengolahnya. Hal ini mengurangi beban kerja lambung dan meminimalkan risiko iritasi. Untuk konsumsi, cukup konsumsi 1 buah ubi jalar rebus ukuran sedang per hari. Ubi jalar rebus lebih baik daripada ubi goreng, karena tidak mengandung lemak tambahan yang bisa memicu asam lambung. Mengkonsumsi ubi jalar juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama, berkat kandungan seratnya. Ini bisa membantu bapak dan ibu untuk tidak makan terlalu banyak atau terlalu sering, yang merupakan salah satu kebiasaan buruk pemicu asam lambung. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan ubi jalar sebagai camilan atau pengganti nasi sesekali. Sederhana, murah, dan sangat sehat untuk lambung. Nomor 5. Pisang. Pisang adalah buah yang paling direkomendasikan untuk penderita lambung sensitif. Kenapa? Karena pisang mengandung pektin, sejenis serat larut yang akan membentuk gel di dalam perut. Gel ini akan melapisi dinding lambung dan kerongkongan, melindungi area yang sering teriritasi oleh asam lambung. Bayangkan pektin ini seperti lapisan perisai yang melapisi bagian dalam perut kita. Kalau ada asam lambung yang naik, perisai ini akan melindunginya dari iritasi. Ini sangat membantu mengurangi rasa perih dan sensasi terbakar di dada. Selain pektin, pisang juga mengandung FOS atau fruktooligosakarida dan pati resisten yang berfungsi sebagai prebiotik. Prebiotik adalah makanan bagi bakteri baik di usus. Dengan memberikan nutrisi yang cukup untuk bakteri baik, kita membantu mereka menghasilkan asam butirat, yang sangat penting untuk kesehatan usus. Asam butirat ini berperan dalam menjaga integritas lapisan usus. Jika lapisan usus kita sehat, penyerapan nutrisi akan lebih baik dan resiko peradangan pun berkurang. Ini adalah cara pisang membantu kesehatan pencernaan secara menyeluruh. Pisang juga memiliki tingkat pH yang relatif tinggi, yang artinya bersifat sedikit basah dan bisa menetralkan asam lambung. Konsumsi pisang saat perut kosong bisa langsung memberikan efek menenangkan. Disarankan mengkonsumsi 1 buah pisang matang setiap hari, terutama saat perut terasa tidak nyaman. Pilih pisang yang sudah matang sempurna agar lebih mudah dicerna. Pisang juga mudah dibawa-bawa, menjadikannya camilan yang sempurna untuk bapak dan ibu. Daripada makan keripik atau gorengan yang bisa memicu asam lambung, lebih baik beralih ke pisang. Nomor 6. Jahe. Bukan hanya bumbu dapur, tapi juga obat alami untuk pencernaan. Jahe mengandung senyawa aktif yang disebut gingerol dan sogaol yang memiliki sifat antiinflamasi kuat. Senyawa ini bisa membantu meredakan peradangan pada lambung dan mengurangi mual. Jahe juga berfungsi sebagai karminatif yang membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Ini sangat efektif untuk mengurangi rasa kembung dan begah yang sering dirasakan penderita lambung. Jahe membantu merelaksasi otot-otot di saluran pencernaan sehingga gas bisa keluar dengan mudah. Minum jahe hangat juga memberikan efek menenangkan pada perut yang sedang bergejolak. Rasa hangat dan sedikit pedasnya bisa membantu mengurangi rasa sakit akibat kembung atau sensasi terbakar. Untuk konsumsi, bapak dan ibu bisa membuat teh jahe hangat. Cukup iris 1 ruas jahe lalu seduh dengan air panas. Minumlah teh jahe ini saat perut terasa tidak nyaman. Penting untuk tidak mengkonsumsi jahe terlalu banyak atau terlalu kental, karena pada sebagian orang rasa pedasnya justru bisa memicu iritasi. Takaran 1 ruas jahe per gelas air sudah cukup. Nomor 7. Lidah buaya.
Meskipun terlihat tidak biasa, lidah buaya memiliki manfaat besar untuk lambung. Gel di dalamnya mengandung senyawa yang bisa membantu menenangkan dan menyembuhkan iritasi pada dinding lambung. Lidah buaya bersifat alkali yang membantu menetralkan asam lambung. Ia juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan. Untuk konsumsi, ambil gel lidah buaya murni, cuci bersih, dan campurkan dengan air atau jus buah lain. Penting untuk memastikan gel yang digunakan murni dan sudah diolah dengan benar untuk menghilangkan zat aloin yang bisa berbahaya. Takaran aman untuk lansia. Sayuran hijau, 1 mangkuk kecil sekitar 100 gram per hari. Pepaya, 1 potong sedang per hari. Tempe, 2 potong sedang per hari. Ubi jalar, 1 buah ukuran sedang per hari. Pisang, 1 buah per hari, lebih baik saat perut kosong. Jahe, 1 ruas jahe, diseduh sebagai teh. Lidah buaya, 1 sendok makan gel murni. Jadi, Bapak dan Ibu, apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, solusi untuk masalah lambung tidak selalu mahal. Kedua, makanan sederhana di sekitar kita seperti sayuran hijau, pepaya, tempe, ubi jalar, pisang, jahe, dan lidah buaya memiliki kekuatan alami untuk menyembuhkan dan melindungi lambung. Dengan memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberikan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ingat, masalah lambung seringkali adalah tanda bahwa tubuh kita membutuhkan perhatian lebih pada pola makan. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan lambung? Selain mengonsumsi makanan yang baik, sangat penting untuk menghindari kebiasaan buruk yang bisa memperburuk kondisi lambung, seperti makan terburu-buru, langsung berbaring setelah makan, atau mengonsumsi makanan pedas dan berlemak secara berlebihan. Perubahan kecil pada kebiasaan bisa memberikan dampak besar. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada teman, saudara, dan kerabat Anda, terutama yang sudah memasuki usia senja. Dengan membagikan video ini, Anda tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga kebaikan yang bisa membantu banyak orang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.